Oke, ketemu lagi dengan saya Mas Nafi. Kita akan melanjutkan terkait sinonim ya. Untuk sekarang nomor 38 yaitu donor. Oke, cluenya donor itu adalah pemberi sumbangan. Ya, pemberi sumbangan. Oke, untuk opsi A itu ada penerima, opsi B penerima, C itu darah, D itu pemberian, E penerimaan. Nah, tadi donor itu kan pemberi sumbangan. Jadi apa kira-kira? Penderma ya. Jawabannya adalah A, yaitu penderma. Oke, selanjutnya nomor 39 yaitu efektif. Oke. Mungkin kita sering dengar kata-kata efektif ya. Untuk efektif, untuk opsi A itu bertujuan, B berpeluang, C berhemat, D berguna, E berhasil guna. Efektif sendiri itu adalah cluenya atau artinya itu dapat membawa hasil, atau bisa dikatakan yang lain itu kan manjur atau mujarab ya. Kalau efektif itu dapat membawa hasil, kira-kira apa? Ya, kira-kira berarti jawabannya adalah berhasil guna ya. Jawabannya adalah E. Itu untuk nomor 39. Oke, selanjutnya nomor 40 yaitu efisien. Nah, efisien opsinya berhemat, B menyederhanakan, C tepat guna, D pemborosan, E penyingkatan. Nah, untuk nomor 40 efisien itu adalah makna yang lain, itu adalah tepat. Tepat atau sesuai. Nah, di sini kan ada kata-kata tepat guna. Nah, berarti jawabannya adalah C ya. Tuh untuk soal nomor 40. Oke, kita lanjut nomor 41. 41 itu adalah eksploitasi. Oke, untuk opsinya ada pendayagunaan, opsi B pengumuman, kemudian yang C itu adalah penelitian, yang D pembukaan, kemudian yang E adalah pelebaran. Nah, eksploitasi sendiri itu adalah pengusahaan. Nah, makna yang lain itu adalah pengusahaan. Nah, pengusahaan dan bisa dikatakan juga pendayagunaan. Oke, berarti jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk nomor 42. 42 itu ada ekstensi. Ekstensi untuk opsi A itu perluasan, opsi B itu pendidikan, kemudian opsi C itu adalah penggabungan, kemudian untuk opsi D itu percepatan, opsi E itu pengadaan. Oke, ekstensi sendiri itu adalah maknanya perpanjangan waktu. Ya, perpanjangan waktu atau juga seperti masa berlakunya visa, makna yang lain. Nah, kalau kita lihat makna perpanjangan waktu di sini bisa mengarah ke salah satunya adalah perluasan ya, perluasan. Oke, berarti jawabannya adalah A. Itu untuk nomor 42. Oke, selanjutnya untuk nomor 43 yaitu equilibrium. Kira-kira sinonimnya apa? Equilibrium. Untuk opsi A itu ada ambang batas ya. Kemudian kesejahteraan, maaf ya, bukan kesejahteraan, yaitu kesetaraan ya. Untuk opsi C puncak, kemudian D kesetimbangan. Untuk yang E adalah garis. Nah, cluenya untuk equilibrium yaitu keadaan mantap karena kekuatan yang berlawanan atau setimbang, atau bisa dikatakan sepadan. Nah, tadi kan ada kata-kata setimbang, berarti di sini jawabannya adalah kesetimbangan ya. Berarti sinonimnya untuk equilibrium adalah kesetimbangan. Oke, jawabannya berarti D.
Lanjut nomor 44 ya, yaitu formula. Oke. Formula sinonimnya kira-kira apa kita? Sering kita mendengar kata-kata formula, ya, sering banget. Untuk opsi A itu ada obat, ya. Untuk opsi B itu penyembuhan. Kemudian opsi C itu rumus. Kemudian opsi D larutan. Opsi E kelompok. Ya. Oke. Untuk formula sendiri ada maknanya, atau makna formula di sini adalah susunan atau bentuk atau tetap, ya, atau bisa dikatakan juga rumus. Oke, itu untuk clue-nya. Jadi jawabannya adalah di situ ada opsi C, itu rumus, ya. Berarti jawabannya adalah C tadi. Oke. Selanjutnya yaitu nomor 45, yaitu generalisasi. Ya, generalisasi untuk opsi A itu adalah pengumuman, untuk opsi B penyamarataan, untuk opsi C netral, untuk opsi D yaitu tinjauan, untuk opsi E yaitu perluasan. Oke, kira-kira sinonim, ya, sinonim atau persamaan kata dari kata-kata generalisasi. Untuk makna dari kata generalisasi sendiri itu adalah perihal membentuk gagasan atau simpulan umum dari suatu kejadian, ya. Itu berarti apa? Membentuk gagasan. Nah, bisa dikatakan di sini sama, rata. Nah, di situ ada clue-nya juga, sama rata. Kita lihat opsinya yang kira-kira sama itu adalah di opsi B, yaitu penyamarataan. Oke, jadi jawabannya adalah B untuk nomor 45. Oke, selanjutnya nomor 46 yaitu adalah generik. Mungkin kita sering mendengar kata-kata generik, yaitu biasanya ada di label obat kalau sering kita beli obat di apotek, ya. Oke, generik itu apa sinonimnya kira-kira? Oke, kita lihat opsi A yaitu ada obat, kemudian opsi B itu jenis, opsi C itu ada umum, kemudian opsi D itu adalah murah, opsi E itu adalah khusus, ya. Oke, maknanya dari generik sendiri itu adalah lazim. Nah, biasanya lazim itu kan umum, ya. Oke, gitu. Jadi jawabannya adalah opsi C. Oke, betul, umum, ya. Selanjutnya nomor 47 yaitu heterogen. Untuk opsi A, heterogen itu opsi A perkawinan, kemudian B perbedaan, kemudian yang C beraneka ragam, kemudian yang D persamaan, kemudian yang E itu adalah poligami. Oke. Nah, untuk maknanya dari kata-kata heterogen itu adalah terdiri atas berbagai unsur yang berbeda sifat atau beraneka ragam, ya, atau berlainan jenis, itu heterogen. Ya. Nah, di sini tadi ada kata-kata beraneka ragam, ya. Berarti opsi jawabannya adalah opsi C. Oke. Itu untuk nomor 47. Ya, selanjutnya untuk nomor 48. Nah, untuk 48 itu ada kata-kata identik, ada kata identik, ya. Untuk opsi A itu ada sejenis, kemudian opsi B itu meniru, kemudian opsi C itu palsu, kemudian opsi D itu adalah sama, opsi E itu adalah mirip. Oke. Untuk identik sendiri itu maknanya adalah tidak berbeda sedikit pun. Tidak berbeda sedikit pun, ya. Nah, berarti kalau tidak berbeda sedikit pun berarti sama.
Ya, berarti jawabannya adalah opsi D. Oke. Selanjutnya nomor 49, yaitu ada kata implisit. Oke, implisit. Apa itu implisit ya sinonimnya? Oke, kita baca untuk opsinya. Opsi A itu adalah tersirat, opsi B itu tersurat, opsi C itu terbuka, kemudian opsi D itu kedalaman, opsi E itu penggandaan. Oke, makna dari implisit sendiri itu adalah termasuk di dalamnya, atau bisa dikatakan tersimpul di dalamnya. Ya, berarti apa? Tersirat. Ya, oke, jawabannya berarti opsi A. Oke, lanjut. Untuk nomor 50, yaitu ada kata jurnalis. Nah, kita pasti sering mendengar kata-kata jurnalis ya. Sangat mudah sekali. Jurnalis itu adalah orang yang pekerjaannya mengumpulkan atau menulis berita-berita. Ya. Jadi kira-kira apa yang pekerjaannya mengumpulkan menulis berita? Ya, oke. Opsi A wartawan, opsi B penulis, opsi C instruktur, opsi D budayawan, opsi E juragan. Ya, apa kira-kira? Jawabannya adalah wartawan. Oke ya. Nomor 51. Oke, 51 itu ada kata klarifikasi. Ini juga sering kita mendengar kata-kata klarifikasi. Untuk opsi A itu ada penggolongan, opsi B perpaduan, kemudian opsi C pencerahan, untuk opsi D perencanaan, kemudian untuk opsi E yaitu ada kata penjelasan. Oke, untuk klarifikasi sendiri itu kan penjernihan. Ya, penjernihan. Ya, kalau penjernihan berarti apa istilahnya? Memurnikan, atau ketika ada permasalahan yang salah diklarifikasikan, itu berarti bukan keadaan yang salah ya. Oke, penjernihan berarti apa kira-kira? Penjernihan tadi jawabannya adalah penjelasan ya. Klarifikasi itu salah satunya penjelasan. Oke, selanjutnya nomor 52 yaitu kontradiksi. Ya, kontradiksi. Opsi A itu adalah pertentangan, opsi B itu perpecahan, kemudian opsi C itu persaingan, kemudian untuk opsi D perdebatan, kemudian opsi E perbedaan. Nah, maknanya dari kontradiksi itu adalah bertentangan ya, bertentangan. Itu makna dari kontradiksi. Nanti kalau bertentangan apa? Kira-kira jawabannya adalah pertentangan ya. Jawabannya adalah opsi A. Selanjutnya nomor 53 yaitu kolektif. Kolektif sinonimnya kira-kira untuk opsi A yaitu pendaftaran, untuk B titipan, kemudian untuk C itu ada individual, kemudian yang D itu bersama, kemudian yang E itu adalah pengumpulan. Ya, kadang kita sering mendengar kata-kata yuk kita daftar kolektif. Nah, itu ya. Kolektif itu kan maknanya itu adalah secara gabungan. Nah, kalau secara gabungan berarti bersama-sama ya. Berarti jawabannya adalah opsi D. Oke. Selanjutnya nomor 54 yaitu konsolidasi. Nah, konsolidasi untuk opsi A itu pemurnian, B penggabungan, C pemisahan, D kepartaian, E persengkongkolan. Konsolidasi tersendiri itu adalah maknanya itu adalah memperteguh atau memperkuat ya, atau mempererat. Nah, di sini kan opsinya tidak ada kata-kata memperteguh atau memperkuat ya, memperkuat maksudnya ya, bukan memperkuat. Untuk opsi konsolidasi sendiri berarti kan kalau memperteguh, nah kalau pemurnian kan tidak, pemisahan, nah berarti kepartaian, persengkongkolan tidak. Berarti jawabannya adalah yang B, penggabungan yang paling mungkin. Jadi, oke, selanjutnya nomor 55
55 itu adalah konspirasi. Untuk konspirasi, untuk opsi A itu adalah persekongkolan. Kemudian opsi B persaingan. Opsi C itu adalah politik. Kemudian opsi D yaitu perdamaian. Opsi E itu kecurangan. Nah, makna dari kata konspirasi itu adalah komplotan. Konspirasi itu komplotan. Kalau komplotan berarti kira-kira apa jawabannya? Komplotan ya. Komplotan berarti jawabannya persekongkolan. Jawabannya adalah A. Oke. Selanjutnya nomor 6. Oke, nomor 6. 56 konsiderasi. Konsiderasi untuk opsi A itu peraturan, opsi B pertimbangan, kemudian opsi C perhubungan, kemudian untuk opsi D itu adalah permusuhan, opsi E kerjasama. Oke, makna dari konsiderasi itu adalah cuma satu, yaitu pertimbangan ya, pertimbangan saja. Berarti apa? Persamaannya adalah opsinya B jawabannya. Kemudian nomor 57 yaitu konservatif. Kemudian opsi A moderat, opsi B ekstrim, opsi C kolot, opsi D biasa, opsi E sosialis. Nah, makna dari konservatif sendiri itu adalah kebiasaan atau tradisi yang berlaku. Berarti apa kira-kira? Kebiasaan atau tradisi yang berlaku itu adalah kolot. Ya, jawabannya adalah C. Oke. Selanjutnya nomor 58 yaitu kontaminasi. Untuk opsi A yaitu perbaikan, opsi B lingkungan, kemudian opsi C terpisah, opsi D terpengaruh, opsi E tercemar. Kontaminasi sendiri itu maknanya adalah pengotoran atau pencemaran. Nah, berarti ada kata-kata pencemaran di situ, berarti opsinya adalah jawabannya E, yaitu opsi E tercemar. Selanjutnya kemudian nomor 59 yaitu kontribusi. Ya, kontribusi. Untuk opsi A itu ada dukungan, opsi B itu sumbangan, opsi C itu masukan, kemudian opsi D partisipasi, opsi E itu adalah jasa. Ya. Makna dari kontribusi sendiri itu adalah uang iuran. Nah, makna lain dari uang iuran berarti adalah sumbangan. Berarti jawabannya adalah opsi B. Oke. Selanjutnya nomor 60 yaitu kreasi. Nah, untuk opsi A itu ada rencana, opsi B pemikiran, opsi C ciptaan, opsi D program, opsi E pembuatan. Untuk kreasi sendiri itu maknanya adalah hasil daya cipta. Nah, hasil daya cipta. Oke, kata kuncinya kan cipta. Nah, berarti di sini kita cari itu ada yang sama yaitu di opsi C yaitu ciptaan. Oke, jawabannya berarti opsi C. Selanjutnya nomor 61 yaitu konstruktif. Konstruktif untuk opsi A yaitu menyatukan, opsi B memperbaiki, opsi C memisahkan, opsi D hancur, opsi E menghancurkan. Nah, makna konstruktif sendiri itu adalah bersangkutan dengan konstruksi atau bersifat membina. Nah, berarti kalau bersifat membina itu kan makna yang lain itu kan memperbaiki ya. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah opsi B. Oke. Nomor 62 yaitu kredibilitas. Untuk opsi A itu ada ternama, opsi B dapat dipercaya, opsi C mandiri, kemudian opsi D yaitu kualifikasi, kemudian opsi E itu angsuran. Nah, kredibilitas sendiri itu maknanya adalah perihal dapat dipercaya. Nah,
Berarti apa? Nah, ada kata-kata dapat dipercaya, berarti di situ ada opsi B, dapat dipercaya. Ya, jawabannya adalah opsi B. Kemudian nomor 63 yaitu kuartir. Nah, kuartir paling sering kita dengar kalau kita ikut pramuka dan sebagainya ya. Nah, makna sinonim dari kuartir sendiri itu apa kira-kira? Mungkin ada yang belum tahu ya. Kuartir itu adalah maknanya itu markas. Ya, berarti jawabannya adalah opsi D. Jawabannya adalah opsi D, betul. Oke, selanjutnya nomor 64 yaitu labil. Untuk opsi A itu adalah stabil. Kemudian opsi B bergerak, opsi C goyah, opsi D melenceng, kemudian opsi E yaitu konstan. Oke. Untuk labil sendiri maknanya adalah tidak kokoh atau tidak goyah, ya, atau tidak menetap. Berarti kira-kira apa? Jawabannya adalah goyah, opsi C, karena tadi ada kata-kata tidak goyah, kata kuncinya. Oke. Selanjutnya nomor 65 yaitu militan. Oke, untuk militan opsi A berhaluan keras, B anti penindasan, C ideologi, D brutal, E kekerasan. Nah, makna dari militan tersendiri atau makna militan itu sendiri itu adalah bersemangat tinggi, penuh gairah, ya. Jadi jawabannya apa di sini? Berhaluan keras. Betul, jawabannya opsi A. Selanjutnya nomor 66 niscaya. Untuk opsi A itu ada mustahil, untuk opsi B itu mungkin, untuk opsi C itu bimbang, opsi D itu pasti, opsi E itu sesungguhnya. Niscaya sendiri itu maknanya adalah tentu, tidak boleh tidak, berarti harus ya. Kalau harus tidak boleh tidak berarti adalah mana lain, persamaan yang lain itu adalah pasti. Oke, berarti jawabannya adalah opsi D. Oke. Selanjutnya nomor 67 yaitu optimal. Opsi A itu ada berusaha, opsi B juara, opsi C terbaik, opsi D maksimal, opsi E utama. Makna dari optimal sendiri itu adalah tertinggi atau paling menguntungkan. Ya, paling menguntungkan. Berarti tertinggi itu apa kira-kira di sini adalah bukan maksimal ya. Paling menguntungkan berarti kan jawabannya terbaik ya, sinonimnya terbaik. Nah, biasanya kita bingungnya antara maksimal atau terbaik, tetapi ya paling betul itu adalah terbaik. Berarti jawabannya adalah opsi C. Oke. Selanjutnya kita akan belajar melanjutkan yang kemarin, antonim. Untuk antonim kita langsung ke nomor 96 yaitu gratis. Nah, kita cari tahu dulu sinonimnya apa atau persamaannya apa ya. Untuk gratis sendiri itu artinya adalah cuma-cuma ya, cuma-cuma. Oke, kita cari. Untuk opsi A itu bayar, opsi B hutang, opsi C tunai, opsi D lunas, opsi E angsur. Kalau persamaan katanya itu adalah cuma-cuma, berarti lawan katanya adalah bayar ya. Berarti sinonimnya itu cuma-cuma, antonimnya itu adalah bayar. Oke, selanjutnya nomor 97 yaitu ada kata hidrogen. Hidrogen sendiri sinonimnya itu adalah atau persamaan katanya terdiri atas berbagai unsur yang berbeda sifat atau berlainan jenis atau beraneka ragam ya, itu hidrogen. Untuk opsi A harmonis, tidak ya. B sama, C selaras, D multi, E homogen ya. Jawabannya adalah E homogen. Berarti selanjutnya nomor 95 insidental. Insidental itu persamaannya atau maknanya itu adalah
diikutkan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu, ya, tidak secara tetap atau tidak rutin. Oke, waktu tertentu berarti di sini untuk opsi A rutin bisa jadi, oke, B khusus tidak ya, C tertentu tadi mananya insidental itu tertentu, kemudian D istimewa enggak juga, E selalu. Berarti yang paling tepat adalah kalau insidental persamanya adalah rutin, tidak tertentu, tidak rutin ya, tidak rutin atau tidak secara tetap, berarti antonimnya adalah rutin. Oke, selanjutnya nomor 99 yaitu introduksi. Introduksi. Nah, persamaannya untuk introduksi atau artinya itu adalah memperkenalkan, atau ya perbuatan memperkenalkan atau pendahuluan, ya pendahuluan. Jadi apa kira-kira? Langsung mudah ya. Berarti untuk opsi A pendahuluan, nah, artinya sama. B perkenalan, ya tadi sama. C pengantar sama. Kemudian D primbul, E penutup. Oke, jawabannya adalah penutup untuk antonimnya. Oke, nomor 100 jumbo. Jumbo itu besar, ya persamaannya besar. Oke, untuk opsi A besar, oke, B super, C bangkok, D kecil, E mini. Berarti jawabannya adalah antonimnya opsi D yaitu kecil. Selanjutnya nomor 101, oke, kohesi. Nah, kohesi sendiri itu maknanya adalah gaya tarik menarik di antara molekul sejenis. Nah, opsi A itu ada agresi. Agresi itu adalah serangan, ya. Kemudian opsi B adesi. Adesi itu adalah keadaan melekat pada benda lain, itu adesi. Kemudian opsi C itu swadesi. Nah, pasti mendengar kata-kata swadesi sering ya. Biasanya disuruh pakai pakaian batik. Nah, swadesi sendiri adalah gerakan yang menganjurkan memakai atau menggunakan barang atau benda tertentu, itu namanya swadesi, ya. Selanjutnya D itu ada asimilasi. Asimilasi sendiri itu maknanya adalah penyesuaian sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan, ya. Kemudian yang E diferensiasi, itu proses cara perbuatan membedakan atau pembedaan. Nah, yang paling tepat adalah jawabannya agresi untuk antonimnya, ya. Selanjutnya untuk 102 yaitu ada kolektif. Kolektif tadi maknanya adalah bersama-sama, ya. A selektif, opsi B bersama-sama, sama C individual, D terpisah, E berkumpul. Berarti jawabannya adalah kalau bersama-sama berarti individual antonimnya. Berarti jawabannya adalah opsi C. Selanjutnya nomor 103. 103 itu konduktor. Konduktor adalah penghantar panas arus listrik. Nah, kalau penghantar berarti penghambat antonimnya. Oke, jadi jawabannya adalah opsi C, ya. Selanjutnya nomor 104. Oke, 104 yaitu ada konkret. Konkret itu maknanya adalah nyata, ya, nyata atau benar ada. Untuk opsi A yaitu abstrak, opsi B asli, opsi C asing, opsi E jelas. Nah, kalau konkret itu maknanya adalah nyata, berarti harusnya maya. Nah, di sini tidak ada maya. Yang paling pas adalah abstrak karena ambigu, tidak jelas. Oke. Selanjutnya nomor 105. Oke, yaitu konstan. Konstan sendiri itu maknanya, persamaannya itu adalah tetap tidak berubah atau tidak berubah terus-menerus. Ya, tidak berubah terus-menerus. Tetap konstan. Nah, berarti apa kira-kira jawabannya? Untuk opsi A bertentangan, opsi B berubah-ubah, opsi C stabil, opsi D berbeda-beda, opsi E tetap. Kalau konstan tadi tetap berarti berubah-ubah. Jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya untuk 106 continue. Nah, continue sendiri maknanya adalah terus-menerus atau berkelanjutan, ya.
berarti apa kira-kira? Oke, opsi A yaitu terus menerus ya sama, B berkelanjutan, kemudian C terangkat, kemudian D terbagi, kemudian E terputus. Kalau continue itu terus menerus berkelanjutan berarti terputus untuk antonimnya ya, berarti jawabannya adalah opsi E. Selanjutnya untuk 107 yaitu kontradiksi. Makna dari kontradiksi sendiri itu adalah kontradiksi itu maknanya adalah pertentangan antara dua hal yang berlawanan ya. Pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan. Oke. Untuk opsi A yaitu ambigu, opsi B ambivalen, opsi C sinkron, opsi D konvergensi, opsi E kontraindikasi. Ya. Berarti maknanya kalau kontradiksi itu kan berlawanan, bertentangan, berarti kan sinkron ya, jawabannya adalah C. Oke. Selanjutnya nomor 108 yaitu kuantitas. Kuantitas sendiri itu adalah banyaknya atau jumlahnya. Ya, untuk opsi A itu ada jumlah, opsi B itu kapasitas, opsi C kualitas, opsi D abstrak, opsi E besaran. Nah, biasanya kuantitas itu kebalikannya adalah kualitas. Berarti antonimnya itu opsi C, kualitas. Selanjutnya nomor 109 yaitu makar. Makar itu adalah akal busuk atau tipu muslihat. Ya bisa kontra, teroris dan sebagainya. Untuk opsi A pengacau, B pro, C teroris, D kontra, E ahli. Kalau makar itu tipu muslihat biasanya juga kontra. Nah, berarti kan lawan katanya atau antonimnya itu adalah pro. Berarti opsi B jawabannya. Selanjutnya nomor 110 itu ada kata-kata mayor. Nah, mayor sendiri itu adalah superior atau utama ya. Berarti lawan katanya itu adalah apa? Minor ya. Berarti jawabannya adalah opsi C. Kemudian 111 yaitu mental. Mental ya sama dengan psikis ya, kepribadian. Lawan katanya berarti fisik. Jawabannya adalah opsi C. Selanjutnya 112 yaitu menyambung. Nah, kalau menyambung berarti memutus. Betul, jawabannya adalah opsi D. Selanjutnya nomor 113. Mitra itu adalah teman, sahabat atau kawan. Nah, atau sekutu, nah, kerjasama bisa. Nah, untuk opsi A yaitu ada saingan. Kemudian opsi B sekutu, opsi C teman, opsi D kongsi, opsi E kerjasama. Kalau mitra itu maknanya adalah teman, tadi sahabat, sekutu, berarti antonimnya adalah saingan. Berarti jawabannya opsi A. Selanjutnya 114 yaitu nekat. Nekat itu adalah bersikeras atau keras hati, ngotot atau kemauannya kuatnya. Untuk opsi A itu takut, B berani, sama berani, C itu sabar, D jagoan. Nah, kalau nekat ngotot berarti lawan katanya adalah mundur. Jawabannya adalah opsi E. Selanjutnya nomor 115 ya. 115 yaitu ada kata netral. Untuk kata netral sendiri itu maknanya adalah tidak membantu atau tidak ikut salah satu pihak ya, itu namanya netral. Untuk opsi A itu adalah bergabung, opsi B berpihak, opsi C bertentangan, opsi D bermusuhan, opsi E nul. Kalau makna dari netral itu tidak memihak salah satu, berarti jawabannya antonimnya itu adalah berpihak. Oke, berarti jawabannya adalah opsi B.
kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu analogi atau padanan kata. Kita langsung saja ke nomor 241 halaman 15 buku 1 ya. Nah, soal senam PTN 2009. Nah, di situ ada titik-titik berhubungan dengan nasi sebagaimana air berhubungan dengan titik-titik. Oke. Nah, untuk opsi A itu ada sendok, botol, B piring, gelas, C beras, kopi, D makan nasi, E minum, makan. Nah, untuk nomor 241 di sini berarti yang berhubungan dengan nasi. Nah, logikanya seperti ini. Titik-titik menghasilkan nasi sebagaimana air menghasilkan titik-titik, kan itu. Nah, sendok menghasilkan nasi kan gak mungkin, piring menghasilkan nasi kan gak mungkin. Kalau beras, ya mungkin ya, beras menghasilkan nasi, kemudian air menghasilkan kopi. Nah, atau air bisa menjadi kopi, atau beras bisa menjadi nasi. Jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya nomor 242, yaitu titik-titik berhubungan dengan siswa sebagaimana rektor berhubungan dengan titik-titik. Ya. Nah, di sini kan siswa ada rektor. Nah, rektor itu kan kepala, siswa itu yang diajar. Berarti kalau kata keduanya siswa, berarti nanti kata keempatnya berarti ada mahasiswa ya. Oke, kita cari. A pendidikan menengah, pendidikan tinggi, B guru dekan, enggak ya. Kepala sekolah berhubungan dengan siswa sebagaimana rektor berhubungan dengan mahasiswa. Ya, jawabannya adalah opsi C. Oke, selanjutnya nomor 243. Titik-titik berhubungan dengan kapal sebagaimana bandara berhubungan dengan titik-titik. Ya. Maksudnya ini kalau itu kan tempat sama kendaraan, kapal kan kendaraan ya. Nah, kapal itu berhentinya di mana? Nah, kalau bandara berarti apa yang ada di bandara? Bandara berarti pesawat terbang ya. Oke. Kita lihat opsi A, air, udara. Air, kapal, udara. Ya. Naik berhubungan dengan kapal. Bandara turun ya, besar, ramai, sama-sama ramainya ya, sama-sama ramai. Berlabuh lepas landas, kapal berlabuh, bandara lepas landas, pesawat yang lepas landas ya. Berarti yang paling mungkin adalah kapal bersandar di pelabuhan, pesawat terbang ya di bandara. Selanjutnya nomor 244. Titik-titik berhubungan dengan daging sebagaimana vitamin berhubungan dengan titik-titik. Apa yang dihasilkan oleh daging? Ya, vitamin dihasilkan oleh apa? Itu ya. Oke, untuk opsi A protein buah, opsi B makan minuman, opsi C serat sayur, opsi D utama suplemen, opsi E sapi mineral. Oke. Daging itu menghasilkan protein ya. Berarti sebagaimana vitamin itu dihasilkan dari buah. Berarti kan protein dihasilkan oleh daging, vitamin dihasilkan oleh buah. Nah, selanjutnya nomor 245. Nomor 245 ini senam PTN 2010 ya. Titik-titik berhubungan dengan aktor sebagaimana komandan berhubungan dengan titik-titik. Ya. Oke, aktor, komandan di sini aktor itu kan sebagai pelakunya, komandan itu kan yang memerintah. Oke, berarti untuk opsi A itu ada film pangkat, B sutradara prajurit, C artis pasukan, D sutradara batalion, E film senjata. Nah, film berhubungan dengan aktor, komandan, pangkat, nggak mungkin ya. Nah, ini sutradara, aktor, komandan, prajurit ya. Sutradara, nah, itu kan hubungannya dengan aktor, komandan, hubungan dengan prajurit. Nah, mungkin bisa jadi ya. Artis, aktor sama saja ya.
pasukan. Sutradara batalion nggak mungkin, film senjata. Oke, yang memungkinkan adalah opsi B, sutradara prajurit. Selanjutnya nomor 246 yaitu senam PTN 2010. Titik-titik berhubungan dengan rumah sebagaimana kapas berhubungan dengan titik-titik. Ya. Titik-titik menghasilkan rumah sebagaimana kapas menghasilkan titik-titik. Nah, berarti apa? Batu bata itu menghasilkan rumah, kapas menghasilkan pakaian. Berarti jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 247 masih senam PTN 2010. Titik-titik berhubungan dengan penyakit sebagaimana benturan berhubungan dengan titik-titik. Ya. Nah, logikanya gini. Penyakit diakibatkan oleh apa? Nah, kemudian titik-titik mengakibatkan apa yang diakibatkan oleh benturan, kan gitu. Benturan mengakibatkan apa? Berarti kuman itu menghasilkan atau mengakibatkan penyakit menjadi penyakit. Kemudian sebagaimana benturan itu akhirnya menjadikan memar, ya gitu. Berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut nomor 248 senam PTN 2010. Titik-titik berhubungan dengan sepak bola sebagaimana berbisik berhubungan dengan titik-titik. Opsinya A. Kompetisi suara, B. Kiper komunikasi, C. Liga berjalan, D. Futsal berbicara, E. Lapangan takut. Oke, pembahasannya untuk nomor 4 ini adalah jenis padanan hubungannya. Itu adalah ukuran, ya. Nah, futsal itu merupakan sepak bola dalam ukuran yang lebih kecil, dan berbisik merupakan berbicara dalam ukuran yang lebih kecil. Jadi jawabannya adalah opsi D, yaitu futsal berbicara. Oke. Selanjutnya nomor 249 masih senam PTN 2010. Titik-titik berhubungan dengan kepercayaan sebagaimana kesalahan berhubungan dengan titik-titik. Untuk opsi A yaitu kekuatan, kecerobohan, opsi B pengkhianatan, kesempurnaan, opsi C yaitu kebaikan, kelemahan, opsi D ketekunan, ketelitian, kemudian opsi E itu ada keyakinan dan ketidakmampuan. Nah, pembahasannya di sini yaitu sebab akibat, ya. Sebab akibat maksudnya gini. Nah, kekuatan ditimbulkan karena adanya kepercayaan. Nah, dan kesalahan ditimbulkan karena adanya kecerobohan. Jadi jawabannya adalah opsi A, ya, yaitu kekuatan, kecerobohan. Selanjutnya nomor 250 masih senam PTN, ya. Titik-titik berhubungan dengan koki sebagaimana buku berhubungan dengan titik-titik. Opsi A restoran penerbit, opsi B itu makanan perpustakaan, opsi C itu pisau pelajar, opsi D itu dapur penulis, opsi E itu rasa penyunting. Nah, pembahasannya untuk nomor 250 itu adalah sifat, ya. Jadi jenis padanan hubungan katanya adalah sifat. Maksudnya gini, itu pisau merupakan alat yang digunakan oleh koki. Jadi pisau itu alat yang digunakan oleh koki, sebagaimana buku merupakan alat utama yang digunakan oleh pelajar. Nah, berarti jawabannya adalah opsi C, yaitu pisau pelajar. Ya,
Selanjutnya nomor 251, titik-titik berhubungan dengan basah sebagaimana makan berhubungan dengan titik-titik. Opsi A itu banjir, sehat. Opsi B air, lapar. Opsi C itu hujan, kenyang. Opsi D itu ada dingin, minum. Opsi E itu kering, makanan. Oke. Untuk nomor 251 itu adalah sebab akibat, sama ya. Jadi hujan itu menyebabkan basah, sebagaimana makan menyebabkan kenyang, ya. Berarti jawabannya adalah opsi C, yaitu hujan, kenyang. Selanjutnya nomor 252, masih senam PTN 2010, titik-titik berhubungan dengan dompet sebagaimana benang berhubungan dengan titik-titik. Untuk opsi A itu wadah jarum, opsi B itu kulit kain, opsi C itu uang pakaian, opsi D itu foto sutra, opsi E itu uang kapas. Pembahasannya, kalau jenis padanannya di sini adalah yaitu sifat, ya. Maksudnya kulit adalah bahan dasar untuk membuat dompet. Bahan dasarnya membuat dompet itu adalah kulit, dan benang bahan dasarnya dari kain, ya. Maksudnya bahan dasar untuk membuat kain itu adalah benang, bahan dasar untuk membuat dompet adalah kulit, seperti itu. Selanjutnya nomor 253, masih senam PTN 2010, titik-titik berhubungan dengan penjahat sebagaimana kebun berhubungan dengan titik-titik. Pembahasan untuk nomor 253 adalah jenisnya ini sama sifat, ya. Maksudnya penjara itu merupakan tempat untuk penjahat, ya, sebagaimana kebun tempat untuk tanaman. Oke, berarti jawabannya adalah opsi E, penjara dan tanaman. Selanjutnya nomor 254, yaitu senam PTN 2010, titik-titik berhubungan harimau sebagaimana sungai berhubungan dengan titik-titik. Untuk opsi A itu singa, selokan. Opsi B itu kucing laut. Opsi C itu hutan, mata air. Opsi D buas, tawar. Opsi E kandang gunung. Maksudnya pembahasannya di sini untuk 254 itu adalah jenis ukuran, ya. Maksudnya ukurannya. Maksudnya seperti ini. Kucing besar disebut harimau dan sungai besar disebut laut, ya. Oke. Kucing besar disebut harimau sebagaimana sungai besar disebut laut. Berarti jawabannya adalah B, nomor 254. Selanjutnya nomor 255, masih senam PTN 2010, titik-titik berhubungan dengan mobil sebagaimana bulan berhubungan dengan titik-titik. Opsi A itu jalan orbit, opsi B bengkel malam, opsi C motor terang, opsi D mewah bintang, opsi E mesin bumi. Untuk pembahasannya ini sebab akibat
sebab akibat. Maksudnya seperti ini. Mesin itu menyebabkan mobil bergerak dan bulan menyebabkan bumi berputar. Berarti jawabannya adalah E, ya. Mesin bumi. Selanjutnya nomor 256, masih senam PTN 2010. Titik-titik berhubungan dengan ikan sebagaimana hutan berhubungan dengan titik-titik. Opsi A, kulkas taman. Opsi B, danau rimba. Opsi C, kolam kayu. Opsi D, sungai pohon. Opsi E, laut tropis. Pembahasannya untuk nomor 256 itu sifat, ya, hubungannya sifat. Maksudnya seperti ini. Di sungai terdapat banyak ikan, ya, dan di hutan terdapat banyak pohon. Oke. Berarti jawabannya adalah sungai pohon. Opsi D. Oke. Selanjutnya nomor 257 senam PTN 2010, ya. Titik-titik berhubungan dengan siang sebagaimana titik berhubungan dengan titik-titik. Hampir sama ini. Ada titik-titik. Untuk opsi A, pagi huruf kapital. Opsi B, sore bacaan. Opsi C, panas koma. Opsi D, matahari berhenti. Opsi E, malam koma. Pembahasannya, jenis hubungannya itu adalah urutan, ya. Maksudnya seperti ini. Sebelum malam adalah siang dan sebelum titik ada koma. Jadi sebelum malam ada siang dan sebelum titik ada koma. Berarti jawabannya adalah opsi E, malam koma. Selanjutnya nomor 258, titik-titik berhubungan dengan burung sebagaimana roda berhubungan dengan titik-titik. Opsi A, itu sangkar motor. Opsi B, sayap mobil. Opsi C, paruh lingkaran. Opsi D, cakar setir. Opsi E, terbang jalan raya. Nah, pembahasannya di sini sama, hubungannya sifat, ya. Maksudnya seperti ini. Sayap berhubungan dengan bagian utama burung agar dapat terbang. Nah, kemudian roda merupakan bagian utama mobil agar dapat bergerak. Oke, berarti jawabannya adalah sayap mobil. Jadi jawabannya opsi B. Selanjutnya yaitu kita membahas simpulan, yaitu nomor 305 senam PTN 2009 atau di halaman 22. Oke. Semua pengemudi mengenakan sabuk pengaman. Sebagian pengemudi memakai sarung tangan. Simpulan yang tepat adalah untuk opsi A, itu semua pengemudi memakai sarung tangan dan tidak mengenakan sabuk pengaman. Opsi B, semua pengemudi memakai sarung tangan dan mengenakan sabuk pengaman. Opsi C, sebagian pengemudi mengenakan sabuk pengaman dan tidak memakai sarung tangan. Opsi D, sebagian pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman dan memakai sarung tangan. Opsi E, sebagian pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman dan tidak memakai sarung tangan. Nah, perlu kita ketahui itu ada kata-kata semua pengemudi dan sebagian pengemudi, ya. Nah, untuk kesimpulannya berarti nanti sebagian. Nah, jadi sebagian pengemudi mengenakan sabuk pengaman, ya, dan tidak mengenakan sarung tangan. Nah, nanti kesimpulannya seperti itu. Kalau kita lihat opsinya, semua pengemudi, untuk yang A semua pengemudi kan enggak, ya.
B. Semua pengemudi kan tidak. Kemudian C. Sebagian pengemudi mengenakan sabuk pengaman dan tidak memakai sarung tangan. Ya, kita kunci dulu. Kemudian yang D. Sebagian pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman dan memakai sarung tangan. Kenapa? Karena tidak mengenakan sabuk pengaman. Harusnya kan di atas ada kata-kata semua pengemudi mengenakan sabuk pengaman. Oke, opsi E. Sebagian pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman. Salah ya. Jadi jawabannya paling benar adalah opsi C. Sebagian pengemudi mengenakan sabuk pengaman dan tidak memakai sarung tangan. Tuh, paham ya? Oke, selanjutnya nomor 306 SNMPTN 2009. Nah, semua calon mahasiswa menempuh tes bahasa Indonesia. Sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 450. Simpulan yang tepat adalah, nah ini ada kata-kata semua dan sebagian. Nah, berarti jawabannya nanti kemungkinan adalah sebagian ya. Oke, opsi A. Sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes bahasa Indonesia. Opsi B. Semua calon mahasiswa yang memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes bahasa Indonesia. Opsi C. Semua calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes bahasa Indonesia. Opsi D. Sebagian calon mahasiswa yang memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes bahasa Indonesia. E. Semua calon mahasiswa yang menempuh tes bahasa Indonesia tidak memiliki skor TOEFL. Oke. Ya, bahasanya untuk opsi A bahasanya sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes bahasa Indonesia. Bisa jadi ya, karena sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL. Kan sebagian calon mahasiswa yang memiliki skor TOEFL, tapi semuanya mahasiswa itu menempuh tes bahasa Indonesia. Oke, kita kunci jawaban A. Selanjutnya yang B. Semua calon mahasiswa yang memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes bahasa Indonesia. Padahal semuanya menempuh bahasa Indonesia ya, untuk opsi B. Kemudian untuk opsi C, semua calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes bahasa Indonesia. Nah, salah ya. Kenapa? Karena semua calon mahasiswa kan harus menempuh bahasa Indonesia. Opsi D. Sebagian calon mahasiswa yang memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes bahasa Indonesia. Kebalik ya, harusnya memiliki tes bahasa Indonesia tidak menempuh skor TOEFL, itu bisa jadi masuk betul. Kemudian yang E. Semua calon mahasiswa yang menempuh tes bahasa Indonesia tidak memiliki skor TOEFL. Ya, karena ada sebagian yang memiliki skor TOEFL, berarti yang paling tepat jawabannya adalah opsi A. Sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes bahasa Indonesia. Selanjutnya nomor 307 SNMPTN 2009. Semua seniman kreatif, sebagian ilmuwan adalah seniman. Simpulan yang tepat adalah, oke, kita perhatikan semua dan sebagian seniman. Kalau kata-kata seniman keluar 2 kali berarti jawabannya bukan seniman ya, nanti pasti ada ilmuwan nantinya. Untuk paling mudahnya seperti itu. Untuk opsi A itu sebagian ilmuwan kreatif, opsi B sebagian bukan ilmuwan tidak kreatif, semua ilmuwan kreatif, semua ilmuwan tidak kreatif, sebagian bukan ilmuwan kreatif. Ya. Oke, kita lihat. Karena di sini semua dan sebagian, berarti jawabannya adalah sebagian. Untuk opsi A sebagian ilmuwan kreatif, bisa jadi kita kunci sebagian bukan ilmuwan tidak kreatif. Salah ya. Karena semua seniman kreatif. Semua ilmuwan kreatif untuk opsi C, karena ada sebagian. D. Semua ilmuwan tidak kreatif, ada yang kreatif. Sebagian bukan ilmuwan kreatif. Kalau opsinya di sini positif semua, berarti jawabannya juga positif ya. Jadi jawabannya adalah sebagian ilmuwan kreatif. Berarti opsi A. Selanjutnya nomor 308 SNMPTN 2009. Penggunaan sabuk pengaman menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Istirahat 15 menit saat perjalanan di jalan tol merupakan sebanyak 30% kematian akibat kecelakaan mobil.
Kesimpulan yang tepat tentang angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas adalah untuk opsi A tidak dapat diturunkan kecuali dengan penggunaan sabuk pengaman dan istirahat 15 menit. Untuk opsi B tidak dapat diturunkan dengan penggunaan sabuk pengaman dan istirahat 15 menit. Opsi C dapat diturunkan dengan penggunaan sabuk pengaman dan istirahat 15 menit. Opsi D dapat diturunkan dengan menggunakan sabuk pengaman tanpa istirahat 15 menit. E dapat diturunkan dengan istirahat 15 menit tanpa menggunakan sabuk pengaman. Nah, kesimpulannya berarti dapat diturunkan kecelakaannya berarti dapat diturunkan dengan penggunaan sabuk pengaman dan istirahat 15 menit. Meskipun di situ ada keterangan 15 menit cuman menurunkan sebanyak 30%. Oke. Kita ke opsi A. Tidak dapat diturunkan kecuali dengan penggunaan sabuk pengaman dan istirahat 15 menit. Tidak ya, salah ya, karena bisa diturunkan. B tidak dapat diturunkan dengan penggunaan sabuk pengaman dan istirahat 15 menit. Tidak dapat diturunkan, padahal kan dapat diturunkan dengan sabuk pengaman. Opsi C dapat diturunkan dengan penggunaan sabuk pengaman dan istirahat 15 menit. Oke, kita simpan jawaban yang C. D dapat diturunkan dengan penggunaan sabuk pengaman tanpa istirahat 15 menit. Salah ya, karena ada kata-kata tanpa di situ, padahal bisa saja istirahat 15 menit kan gitu tadi di atas. Kemudian untuk E dapat diturunkan dengan istirahat 15 menit tanpa menggunakan sabuk pengaman. Nah, padahal paling banyak kan menggunakan sabuk pengaman di sini. Berarti jawaban E salah ya. Berarti untuk nomor 308 jawaban yang benar adalah opsi C. Oke. Selanjutnya untuk senam PTN 2009, jika hewan hidup di darat, ia tidak bisa hidup di air. Jika hewan hidup di air, ia tidak bisa hidup di darat. Kesimpulan yang tepat tentang hewan berdasarkan pernyataan di atas adalah berarti tidak ada yang hidup di dua-duanya. Maksudnya tidak bisa hidup di darat maupun di air. Jadi salah satu ya di darat ya di air ya, harus salah satu. Untuk opsi A, ada yang hidup di air dan juga di darat. Opsi B, tidak ada yang hidup di air dan juga tidak di darat. Opsi C, tidak ada yang hidup di darat dan juga tidak hidup di air. Opsi D, ada yang tidak hidup di air dan juga tidak hidup di darat. Tidak ada yang hidup di air dan juga tidak hidup di darat. Oke, pembahasannya untuk A, ada yang hidup di air dan juga di darat. Berarti bisa dua-duanya ya. Ya, bisa hidup di air dan hidup di darat. Ada kata dan di situ. Untuk opsi B, tidak ada yang hidup di air dan juga di darat. Berarti salah satu, di air atau di darat. Oke, berarti kita simpan untuk jawaban B. Untuk yang C, tidak ada yang hidup di darat dan juga tidak ada hidup di air. Terus di mana hidupnya? Jadi salah ya untuk opsi C. Kemudian yang D, ada yang tidak hidup di air dan juga tidak hidup di darat. Nah, sama dengan C tadi. Untuk opsi E, tidak ada yang hidup di air dan juga tidak hidup di darat. Ya, bersama. Berarti yang mendekati benar atau yang paling benar adalah opsi B. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang numerik. Langsung saja nomor 538 ya. 100, 12, 70, 24, 40, 36, titik-titik. Oke. Pembahasannya untuk nomor 538 itu 100 itu ke 70 yaitu min 30 ya. Kemudian 70 ke 40 itu juga min 30. Kemudian 40 min 30 hasilnya di sini adalah 10 ya, min 30. Oke. Selanjutnya berarti ini 12 ke 24 itu plus 12 ya. Oke, selanjutnya 12 ke 36 itu plus 12. Oke. Kemudian 36 ke sini berarti ditambah 12. 36 tambah 12 berarti 48. Berarti jawabannya 48. Jawabannya adalah opsi D ya. Opsi D. Oke.
Selanjutnya nomor 539, yaitu 5, 7, 10, 12, 15, 16, 70. Opsinya A 23, 25, B 22, 25, C 22, 26, D 23, 24, E 23, 30. Pembahasannya untuk nomor 539, yaitu 5 ke 7 itu plus 2 ya, 7 ke 10 itu plus 3, 10 ke 12 itu plus 2, 12 ke 5 itu plus 3, kemudian 15 ke 17 itu adalah plus 2, kemudian 17 ke 20 plus 3, jadi plus 2 plus 3, maaf, plus 2 plus 3. Oke, berarti 20 plus 2 berarti 22. Oke, 22 plus 3 berarti 25. Oke, jawabannya berarti B. Oke, untuk nomor 540, 1, 2, 9, 3, 4, 9, 5, 6, 9, titik. Untuk opsi A 8, 9, opsi B 7, 8, opsi C 7, 10, opsi D 8, 10, opsi E 9, 10. Ini mudah ya. Nah, perhatikan ini 9, 9, 9. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 7, 8. Jadi jawabannya adalah B. Oke, mudah sekali ya. Selanjutnya nomor 541, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27. Oke, cluenya itu adalah ditambah 3, ditambah 4, ditambah 3, ditambah 4 ya. Oke, pembahasannya untuk nomor 541 seperti ini, maksudnya tadi 6 ke 9 itu plus 3, kemudian 9 ke 13 itu plus 4, nah dan seterusnya ya, 13 ke 6 plus 3 sama, kemudian 16 ke 20 plus 4, kemudian 20 ke 23 plus 3, 23 ke 27 plus 4, kemudian 27 plus 3 berarti 27 plus 3 30, kemudian 30 plus 4, 30 plus 4 berarti 34. Oke, jawabannya berarti adalah opsi D. D ya. Oke, selanjutnya nomor 542, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 9, 8, 9, 16, 16, opsi A 12, 25, 32, opsi B 12, 25, 30, opsi C 17, 26, 33, opsi D 18, 27, 34, opsi E 17, 25, 32. Nah, pembahasannya seperti ini. Nah, ini kita bagi 3 suku. Nah, seperti ini. Oke. Nah, 0 ke 3 itu kan plus 3 ya, plus 3. Kemudian 3 ke 6 ini adalah plus 3, sama plus 3 lagi. Kemudian 6 ke 9 juga plus 3. Berarti ke sini ya, titik-titiknya ini 9 plus 3 berarti plus 3 lagi sama dengan ini, berarti 12 ya. 12. Oke. Itu untuk yang satu, pola 1. Kemudian pola 2 ini pola 1, ini pola 2. Oke. 1 ke 4 itu kan plus 3, itu ke 4 plus 3 ya. Kemudian
4 ke 9 itu plus 5. Oke. 9 ke 16 plus 7. Oke. Nah, berarti ini kan 3, 5, 7 ini kan bilangan ganjil semua, berarti 5 ya, 3, 5, 7 berarti di sini nanti plus 9. Ya, berarti 16 plus 9. Ya, 16 plus 9. 16 plus 9 berarti 25 ya, 25 di sini 25. Oke. Nah, untuk yang pertama tadi ditambahkan 3 semua sama, untuk yang 2 bilangan ganjil ya. Oke, bilangan ganjil semua. Selanjutnya untuk suku yang ketiga. Oke. Suku yang ketiga, ini suku yang ketiga. 2 ke 4 berarti ditambah 2. Nah, atau mudahnya ini adalah dikali 2. Oke. 4 kali 2 8, kali 2 lagi ya. 8 kali 2 16 kali 2. Berarti 16 kali 2 hasilnya 32. Oke. Jadi jawabannya adalah A.